Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Masfufah, NIM 18080560103. Nah, di sini sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita. Al-Fatihah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang penerapan fungsi nonlinier dalam bidang ekonomi. Nah, di sini kita akan belajar tentang fungsi produksi. Oke. Nah, bentuk fungsi produksi di sini itu nanti akan kita kenal dengan fungsi total atau produk total, kemudian nanti tentang produk rata-rata maupun produk marginal. Nah, bentuk fungsi total atau total produk di sini sering dilambangkan dengan P, yang nonlinier pada umumnya berupa sebuah persamaan kubik yang mempunyai titik belok dan sebuah titik puncak. Nah, titik belok dan titik puncak ini kita tidak asing, di mana di dalam fungsi nonlinier kita banyak menemukan seperti itu ya. Nah, kemudian produk total merupakan fungsi dari jumlah masukan atau input dan bisa disebut juga dengan faktor produksi yang digunakan. Nah, jadi produk total itu fungsi dari masukan yang digunakan. Nah, kemudian dalam konsep produksi jual itu akan dikenal pengertian rata-rata dan marginal. Jadi nanti kita akan mengetahui apa sih produk rata-rata itu, apa sih produk marginal itu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita akan membahas tentang fungsi produksi dan kurva transformasi produk. Pertama yaitu fungsi produksi. Nah, dalam konsep produksi jual itu akan dikenal pengertian produk rata-rata dan produk marginal. Nah, produk rata-rata atau average product yang biasa dikenal dengan AP adalah jumlah keluaran atau produk yang dihasilkan dari setiap unit masukan yang digunakan dan merupakan hasil bagi produk total terhadap jumlah masukan. Nah, jumlah keluaran atau produk yang dihasilkan dari setiap unit masukan yang digunakan. Nah, jadi AP ini atau produk rata-rata itu merupakan hasil bagi produk total. Produk total yaitu P terhadap jumlah masukan yang dilambangkan dengan X. Nah, kemudian produk marginal atau marginal product dan biasa disebut dengan MP adalah produk tambahan yang dihasilkan dari setiap tambahan satu unit masukan yang digunakan. Nah, jadi di sini nanti akan diketahui bahwa terdapat tambahan masukan seperti itu yang digunakan. Nah, jika dalam suatu kegiatan produksi dianggap hanya terdapat satu masukan variabel, katakanlah ini variabel X, sementara masukan-masukan lainnya merupakan masukan tetap, maka fungsi produksinya dapat dinyatakan dengan notasi P sama dengan Fx. Ya. Fungsi produksi dapat dinyatakan dengan notasi P sama dengan Fx. Nah, sini produk total yaitu sama dengan P sama dengan Fx, yang tadi ini P sama dengan Fx. Kemudian produk rata-rata atau kita sebut dengan AP, average product, itu adalah produk total dibagi dengan masukannya, di mana masukannya katakanlah X ini tadi. Nah, kemudian produk marginal atau MP, marginal product, yaitu sama dengan delta P dibagi delta X, di mana delta P karena produk marginal di sini akan diketahui bahwa akan ada tambahan masukan seperti itu. Jadi MP itu sama dengan delta P, dengan delta P-nya itu sama dengan P2 dikurangi P1 dibagi delta X, yaitu X2 min X1. Oke, kita lebih jelasnya ke contoh soal. Nah,
diketahui bahwa fungsi produksi yang dihadapi oleh seorang produsen ditunjukkan oleh P sama dengan 9x kuadrat min x pangkat 3. Nah, di sini adalah fungsi produksinya. Diketahui P sama dengan 9x kuadrat min x pangkat 3. Nah, kita disuruh menentukan persamaan produk rata-rata, kemudian produk total dan produk rata-rata jika masukan sebanyak 6 unit, dan berapa produk marginal jika masukan yang digunakan ditambah 1 unit. Oke. Nah, persamaan produk rata-ratanya yaitu AP sama dengan P per X, di mana P telah kita ketahui bahwa 9x kuadrat min x pangkat 3 dibagi dengan suatu masukan, tekanlah X tadi, X. Berarti sama dengan 9x kuadrat min x pangkat 3 per X. Nah, di mana di sini dari dua sisi tadi ini tadi ada X, kita keluarkan, jadi X kali 9x min x kuadrat per X, berarti sama dengan 9x min x kuadrat. Jadi produk rata-ratanya atau AP-nya sama dengan 9x min x kuadrat. Kemudian yang kedua yaitu produk total dan produk rata-rata jika digunakan masukan sebanyak 6 unit. Nah, di sini kita ketahui bahwa X sama dengan 6. Jika X sama dengan 6, maka P sama dengan P 9x kuadrat min x pangkat 3. Kita masukkan X-nya dengan angka 6, yaitu 9 kali 6 kuadrat min 6 pangkat 3 sama dengan 324, min 216 sama dengan 108. Kemudian produk rata-ratanya. Nah, di sini jika X sama dengan 6, maka AP-nya sama dengan 9x min x kuadrat. Nah, X-nya kita masukkan angka 6, sama dengan 9 kali 6, min 6 kuadrat, berarti sama dengan 54, min 36, sama dengan 18. Jadi, produk total dan produk rata-rata jika digunakan masukan sebanyak 6 unit adalah 108. 108 ini produk totalnya, dan 18 adalah produk rata-ratanya. Paham ya? Kemudian yang terakhir yaitu mencari produk marginalnya jika masukan yang digunakan ditambah 1 unit. Seperti tadi di slide sebelumnya, bahwa di sini produk marginal akan diketahui bahwa akan ada suatu tambahan. Nah, di sini ada tambahan 1 unit. Jadi X1-nya itu tadi tetap yang 6 tadi dengan P-nya 108, P1. Nah, kemudian P2-nya, maka kita masukkan P dengan X-nya yaitu 7, karena terdapat tambahan 1, berarti 6 tambah 1 sama dengan 7, dan itu sama dengan 98, itu P2-nya. Maka produk marginalnya yaitu sama dengan delta P per delta X, di mana delta P sama dengan P2 min P1 dibagi delta X, yaitu X2 min X1, sama dengan 98 dikurangi 108 dibagi 7 dikurangi 6. Nah, maka hasilnya sama dengan negatif 10 per 1, yaitu sama dengan negatif 10 ini. Nah, karena produk marginalnya itu bernilai negatif, maka masukan tambahan ini malah justru mengurangi hasil produksinya, tidak menambah. Jadi produk marginal itu belum tentu menambah hasil produksi, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua yaitu kurva transformasi produk. Nah, pengertian kurva transformasi produk atau yang biasa dikenal dengan product transformation curve adalah kurva yang menunjukkan pilihan kombinasi jumlah produksi dua macam barang dengan menggunakan masukan yang sama jumlah tertentu. Nah, jadi di kurva transformasi produk ini terdapat dua macam barang. Nah, kurva ini dikenal juga dengan sebutan kurva kemungkinan produksi atau production possibility curve. Nah, di mana di sini juga jika suatu perusahaan memproduksi dua jenis barang, misalkan X dan Y, dengan menggunakan bahan baku dan tenaga kerja tertentu, maka hubungan kuantitas atau kombinasi kuantitasnya itu akan membentuk kurva transformasi produk atau kurva kemungkinan produksi ini tadi. Nah, hubungan X dan Y atau kombinasi X dan Y
tadi yang diproduksi itu digambarkan sebagai kurva cembung atau kurva cembung, yaitu kurva yang terbuka ke bawah mengarah ke titik origin yaitu titik 0. Nah, di sini kurva transformasi produk itu dapat berupa potongan-potongan lingkaran, elips, hiperbola maupun potongan parabola. Nah, di sini saya tunjukkan kurva transformasi produk berupa potongan lingkaran dan berupa elips. Nah, kalau elips kayak cembung gini ya. Nah, kalau lingkaran itu seperti ini, di mana ini X dan ini Y. Nah, di mana berdasarkan kurva tersebut itu diketahui jika jumlah produksi X ini ditambah, maka jumlah produksi Y akan berkurang. Begitupun sebaliknya. Jika produksi Y ini ditambah, maka produksi X ini akan berkurang. Jadi mereka X dan Y ini berbanding terbalik ya, tidak sebanding seperti itu. Oke. Kemudian kita lanjutkan ke contoh soal. Sebuah pabrik yang menggunakan bahan baku kulit menghasilkan sepatu dan tas. Kurva transformasi produk yang dihadapinya ditunjukkan oleh persamaan 4S kuadrat ditambah 6,25T kuadrat sama dengan 40.000. Berapa pasang sepatu dan berapa buah tas paling banyak dapat diproduksi? Berapa pula pasang sepatu dapat dibuat jika pabrik ini memproduksi 60 buah tas? Nah, maka penyelesaiannya yaitu yang pertama, jumlah sepatu terbanyak yang dapat dibuat. Nah, jumlah sepatu terbanyak itu tadi kita lambangkan dengan S tadi, karena di sini persamaannya menggunakan S dan T, di mana S ini sepatu dan T ini tas. Nah, jumlah sepatu terbanyak diperoleh ketika pabrik itu tidak memproduksi tas, berarti T itu sama dengan 0. Dengan perkataan lain, seluruh kulit yang tersedia 40.000 unit tadi dialokasikan untuk membuat sepatu, karena T tadi 0. Jadi, T sama dengan 0 itu 4S kuadrat. Tadi kan persamaannya 4S kuadrat plus 6,25T kuadrat. Karena T 0, maka ini jadi 0, jadi 4S kuadrat sama dengan 40.000. Nah, berarti S kuadrat sama dengan 10.000. Maka S akar dari 10.000 yaitu 100. Jadi, jumlah sepatu terbanyak yang dapat dibuat itu adalah 100 pasang. Kemudian, jumlah tas terbanyak yang dapat dibuat, berarti kebalikannya. Jika jumlah tas terbanyak, maka di sini diketahui bahwa S sama dengan 0. Pabrik itu tidak memproduksi sepatu. Jadi, S sama dengan 0 itu diperoleh 6,25 T kuadrat sama dengan 40.000. T kuadrat sama dengan 6.400, T sama dengan 80 buah. Jadi, jumlah tas terbanyak yang dapat dibuat adalah 80 buah. Kemudian yang B, yaitu soalnya berapa pasang sepatu dapat dibuat jika pabrik ini memproduksi 60 buah tas. Jadi ini diketahui bahwa T sama dengan 60 buah. T sama dengan 60. Maka kita langsung masukkan 60 itu ke T. Berarti 4S kuadrat sama dengan 40.000. Kita pindahkan 6,25 T kuadratnya ke sisi kanan. Berarti sama dengan min 6,25 kali 60 kuadrat. Jadi 4S kuadrat sama dengan 40.000 min 12.500 diperoleh S sama dengan 66,14 atau kita bulatkan ke 66 pasang. Jadi jika diketahui tasnya 60, maka sepatunya 66 pasang. Kemudian di sini ada dua latihan soal, mohon dikerjakan. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.